Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Paripareji dari tingkat 1B. Di sini saya akan mempresentasikan manusia dan alam semesta. Yang pertama, pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang hadir pertama kali di dunia, merupakan asal-usul kehidupan di alam semesta. Asal-usul manusia menurut ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari teori tentang spesies baru yang berasal dari spesies lain yang telah ada sebelumnya melalui proses evolusi. Teori evolusi yang diperkenalkan oleh Darwin pada abad ke-19. Yang kedua, eksistensi dan martabat manusia. Al-Quran menggambarkan manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan, sebagai khalifahnya di muka bumi, serta sebagai makhluk yang samawi yang dalam dirinya ditamakan sifat mengakui Tuhan, bebas, terpercaya, rasa tanggung jawab terhadap dirinya maupun alam semesta, serta dikaruniai keunggulan atas alam semesta, langit dan bumi. Manusia dibekali dengan kecenderungan ke arah kebaikan maupun kejahatan. Kemawujudan manusia dimulai dari kelemahan dan ketidakmampuan, yang kemudian bergerak ke arah kekuatan. Tetapi hal itu tidak menghapus kegelisahan, kecuali manusia dekat dengan Tuhan dan mengingatnya. Kapasitas manusia tidak terbatas, baik dalam kemampuan belajar maupun dalam menerapkan ilmu. Manusia mempunyai keluhuran dan martabat naluriah. Motivasi dan pendorong manusia dalam banyak hal tidak bersifat kebendaan. Manusia dapat secara leluasa memanfaatkan rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada dirinya. Namun pada saat yang sama, manusia harus menunaikan kewajiban kepada Tuhan. Ketiga, tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan. Wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah berarti manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Agar manusia bisa menjalankan hak kekhalifahnya dengan baik, Allah telah mengajarkan kepadanya kebenaran dalam segala ciptaannya dan melalui pemahaman serta penguasaan terhadap hukum-hukum yang terkandung dalam ciptaannya. Manusia biasanya menyusun konsep-konsep serta melakukan rekayasa membentuk wujud baru dalam alam kebudayaan. Seorang wakil yang melanggar batas ketentuan yang diwakili adalah wakil yang mengingkari kedudukan dan peranannya serta mengkhianati kepercayaan yang diwakilinya. Oleh karena itu, dia diminta pertanggungjawaban terhadap penggunaan kewenangannya di hadapan yang diwakilinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir ayat 39. Makna yang esensial dari kata abdun atau hamba adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan manusia hanya layak diberikan kepada Allah, yang dicerminkan dalam ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan pada kebenaran dan keadilan. Dua peran yang dipegang manusia di muka bumi sebagai khalifah dan abdun merupakan keterpaduan tugas dan tanggung jawab yang melahirkan dinamika hidup yang syarat dengan kreativitas dan amaliyah yang selalu berpihak pada nilai-nilai kebenaran. Keempat, alam semesta.
segala sesuatu yang ada pada diri manusia dan di luar dirinya atau tanpa batas, yang merupakan suatu kesatuan sistem yang unik dan misterius. Langit dan bumi dengan segala isinya dan peristiwa yang terkandung di dalamnya. 1. Manusia dan alam semesta. Hubungan historis manusia menganggap dirinya adalah satu-satunya makhluk beradab yang ada di dalam ini. Dengan sendirinya timbul rasa kagum, takut, dan heran pada diri manusia itu sendiri. Secara historis, asal-usul manusia dikaitkan dengan keberadaan alam semesta. Merupakan topik menarik. Kapankah manusia pertama kali hadir di bumi? Makhluk apakah yang menjadi nenek moyang manusia? Kedua, manusia dan alam semesta. Hubungan fungsional proses penciptaan manusia adalah bagian integral dan alam semesta. Dalam sistem kosmos, manusia dan alam semesta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan karena memiliki keunggulan dan sistem kesadaran. Maka alam semesta menjadi sebuah objek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pengetahuan mengenai alam akan menambah kekuatan manusia mengatasi alam. Kemajuan pengetahuan terhadap alam dan teknologi yang diterapkan menempatkan alam dalam posisi sebagai sumber kehidupan yang tiada batas. Istilah manusia dalam Al-Quran. Istilah manusia dalam Al-Quran ini ada beberapa macam. Yang pertama, penyubatan nama, aspek historis penciptaan, komponen biologis, reproduksi, ruh dan nafs, kolbu dan nafsu. Kelima, karakteristik manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat berbeda dengan makhluk lainnya di alam semesta ini. Ia memiliki karakter yang khas dibandingkan makhluk lain. Di antara karakteristik manusia adalah 1. Aspek kreasi. Apapun yang ada di tubuh manusia sudah dirakit dalam suatu tatanan yang terbaik dan sempurna. Hal ini dibandingkan dengan makhluk lain dalam aspek penciptaannya. Dalam surat At-Tin, Allah Subhanahu berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. At-Tin ayat 4. Kedua, aspek ilmu. Hanya manusia yang mempunyai kesempatan memahami. Hewan hanya terbatas pada naluri dasar yang tidak bisa dikembangkan melalui pendidikan dan pengajaran. Manusia menciptakan kebudayaan dan peradaban yang terus berkembang. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda keseluruhannya. Al-Baqarah ayat 31. Yang ketiga, aspek kehendak. Manusia memiliki kehendak yang menyebabkan bisa mengadakan pilihan-pilihan dalam hidup. Makhluk lain hidup adalah dalam suatu pola yang telah baku dan tak akan berubah. Sesungguhnya kami telah menunjukkan manusia jalan yang lurus. Ada yang syukur, ada pula yang kufur. Al-Insan ayat 3. Keempat, pengerahan akhlak. Manusia adalah makhluk yang dapat dibentuk akhlaknya. Manusia dapat berubah perilakunya karena lingkungannya. Terima kasih. Hanya begitu saja yang saya dapat bicarakan.